Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana Pagi, nih perasaan pagi, kalian hari pagi. ini? Jadi, Ibu Semangat, ingin tahu antusias. ya, ya bagus itu. Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Jadi, kalian bisa mengetikkan di kolom chat gimana perasaan kalian hari ini. Bu, saya lagi sedih. Bu, saya lagi senang. Bu, saya semangat banget nih, Bu, mau kelas sama Ibu gitu. Ayo, hal ini juga akan Ibu nilai, Ibu hitung sebagai kehadiran kalian di sesi sinkronus hari ini. Wah, ini ada yang antusias. Biasa aja, Bu. Semangat, Bu. Dingin, Bu. Lapar, Bu. Wah, udah banyak ya yang kasih komentar. Jadi, nah, anak-anak, bagaimanapun perasaan kalian hari ini, Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap antusias menjalani pembelajaran kita hari ini, karena kita akan masuk ke sesi terakhir di bab terakhir kelas 12. Sebentar lagi kalian akan ujian sekolah, ujian nasional, dan kalian akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan. Oke, semangat ya anak-anak. Selanjutnya, oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur Bapa jika Engkau pada saat ini memperbolehkan kami untuk menjalani pembelajaran hari ini. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami, setiap jaringan, perangkat, bahkan setiap materi yang dijelaskan oleh Ibu Guru kami dapat kami mengerti dan dapat kami pelajari. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembelajaran pada hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, Ibu mau mengingatkan rules dan prosedur yang udah kita sepakati di awal ya. Jadi Ibu akan mengingatkan secara singkat. Jadi yang pertama adalah kita harus membuka fitur kamera kita agar kita dapat melihat wajah-wajah teman-teman kita, ibu guru kita ya, teman-teman anak-anak. Jadi walaupun pada hari ini kita melakukan pembelajaran secara online, jadi Ibu harap kita dapat memaksimalkan teknologi yang telah Allah singkapkan dengan menggunakan fitur kamera. Tapi jika memang terkendala, Bu, jaringan saya kurang baik, saya tidak bisa membuka kamera, oke, nggak apa-apa anak-anak, tapi tetap dilampirkan buktinya ya. Selanjutnya yang kedua adalah Ibu harap kita menggunakan fitur mute ketika Ibu atau nanti teman kalian sedang menyampaikan pendapat, agar tidak terganggu seperti itu ya. Tapi ketika nanti kalian mau menyampaikan pendapat atau mau bertanya, silakan di-unmute. Yang ketiga adalah kalian bisa menggunakan fitur raise hand ketika mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat. Misal nanti Ibu tiba-tiba suaranya terpotong, terputus karena jaringan atau slide-nya tidak terganti, kalian bisa menggunakan fitur raise hand untuk memberitahu Ibu. Yang terakhir adalah kalian jika misal terkendala jaringan atau kalian ingin izin ke toilet, kalian bisa menggunakan fitur chat untuk menyampaikan kepada Ibu sehingga Ibu tidak mencari-cari kalian. Selanjutnya, agenda pembelajaran hari ini dibagi menjadi 3 sesi, 2 sesi asinkronus, satu kali sesi sinkronus. Asinkronus pertama 10 menit, kalian tadi udah membaca materi PPT ini yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Yang kedua, pada saat ini kita selama ya kurang lebih 20 menit lah kita akan menjalani sesi sinkronus, kita akan menajamkan materi kita pada hari ini. Yang terakhir, sesi asinkronus kedua yaitu kita akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya ngapain, Bu? Nah, hal itu akan Ibu jelaskan di akhir pembelajaran. Oke? Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 2. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, siswa mampu menentukan karakteristik negara maju dan negara berkembang. Sampai sini dapat dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, jadi Ibu harap kita semua antusias, semangat, sehingga tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Sekarang kita mau masuk ke review time nih. Jadi tadi selama sesi asinkronus pertama kan kalian udah membaca materi yang Ibu bagikan. Jadi Ibu ingin tahu sesuai dengan pendapat kalian, jadi apa sih yang kalian pahami, kalian mengerti mengenai negara maju dan negara berkembang? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya?
Ayo udah kelas 12 nih. Inisiatifnya mana nih anak-anak kelas 12 IPS? Oke, ada Gabriela, Selin, Krisania, Kak Uang yang mengangkat tangan. Silakan Selin, apa yang kamu ketahui tentang negara maju dan negara berkembang? Kalau yang saya tahu, Bu, kalau yang negara maju tuh biasanya teknologinya sudah canggih, terus ini Bu, ekonominya juga sudah maju. Tapi kalau yang berkembang masih dalam tahap berupaya, Bu. Itu yang saya tahu, Bu. Oke, thank you Selin. One clap. Jadi terima kasih Selin untuk jawabannya. Benar seperti yang dikatakan Selin ya anak-anak, bahwa negara maju adalah negara yang sudah berhasil dalam melaksanakan pembangunan dalam segala bidang. Sehingga benar seperti yang dikatakan Selin, negara maju ini memiliki tingkat perekonomian, tingkat pendapatan per kapita maupun iptek itu yang tinggi. Sedangkan berbanding terbalik dengan negara berkembang, di mana negara berkembang ini masih dalam usaha nih, masih dalam usaha untuk melakukan pembangunan yang merata bagi penduduk di negaranya. Sehingga ketika tingkat pendidikan, tingkat pendapatan per kapita, tingkat perekonomian maupun ipteknya itu belum sebanding atau setinggi negara maju karena negara berkembang sedang melakukan upaya untuk mengembangkan hal-hal tersebut. Sampai sini dapat dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya, nah kita tadi udah menjelaskan apa itu negara maju dan negara berkembang. Setiap negara itu bisa dikatakan menjadi maju atau berkembang pasti karena karakteristik-karakteristik tertentu. Jadi untuk memudahkan kalian untuk mengingat, Ibu menyingkatnya menjadi 3P dan 2T. Pasti kalian penasaran kan anak-anak, apa sih itu Bu 3P dan 2T? Oke, langsung aja, kita nggak perlu lama-lama lagi. P yang pertama adalah pendapatan per kapita. Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi karena rata-rata negara di negara maju itu pendapatan per kapita per tahunnya senilai 12,375 US dollar. Sedangkan untuk negara berkembang sendiri itu pendapatan per kapitanya tuh masih dalam taraf yang rendah. Kenapa? Karena rata-rata negara di negara maju, negara berkembang itu memiliki pendapatan per kapita 5,65 US dollar. Sehingga dapat dikatakan anak-anak angka 12,375 US dollar di negara maju ini kita dapat simpulkan atau kita dapat melihat bahwa masyarakat di negara maju ini memiliki taraf hidup yang sejahtera gitu, sehingga mereka itu sudah dapat menyukupi kebutuhan primernya, bahkan mereka juga sudah bisa nih mencukupi kebutuhan sekunder bahkan tersiernya. Sedangkan bagi negara berkembang dengan angka 5,65 US dollar per tahun, mereka itu masih dalam usaha untuk dapat mencukupi kebutuhan primer mereka sehari-hari gitu. Atau dapat dikatakan mereka itu gajinya habis untuk mencukupi kebutuhan primernya seperti makan 3 kali sehari. Oke, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas untuk P yang kedua. P yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Nah, seperti yang anak-anak lihat bahwa pertumbuhan penduduk di negara maju itu relatif rendah, Bu. Sedangkan pertumbuhan penduduk di negara berkembang ini tergolong sangat tinggi setiap tahunnya. Nah, kenapa sih anak-anak bisa terjadi kayak gitu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya nggak? Analisisnya? Atau mungkin udah pernah baca berita kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Ayo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Sepertinya belum ada yang berinisiatif untuk menjawab ya ini. Salah nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah malu, karena kita di sini sama-sama belajar ya anak-anak. Jadi mungkin karena nggak ada yang berinisiatif, Ibu akan pilih salah satu di antara kalian. Mungkin Iren, ada Irene Palungan, apakah dapat mendengar suara Ibu, Nak? Iren ke toilet, Bu. Oh Izin di iya. chat. Oh maaf Ibu, karena ini Ibu tidak bisa melihat ya. Terima kasih Selin untuk pesan yang disampaikan. Kita ganti aja kalau gitu. Yuni, apakah Yuni bisa mendengar suara Ibu? Halo Ibu, apakah suara saya terdengar Bu?
Terdengar dengan baik, Yuni. Gimana nih, Yuni? Kenapa menurut kamu di negara maju itu pertumbuhan penduduknya rendah, sedangkan di negara berkembang itu sangat tinggi? Menurut kamu kenapa? Menurut saya, Bu, mungkin karena di negara maju itu kan sudah maju teknologinya, pembangunannya. Jadi pengaturan dari pemerintahnya itu sudah lebih baik gitu, Bu. Kalau sedangkan di negara berkembang kan masih sedang berusaha gitu kan, Bu, sedang berkembang gitu. Jadi lebih banyak kayak masih dalam proses gitu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Yuni untuk jawabannya. One clap. Jadi benar ya anak-anak seperti yang dikatakan Yuni bahwa di negara maju ini memiliki teknologi dan segala bidangnya itu yang memadahi, bahkan pemerintah dan juga kesehatannya. Sehingga program KB yang dijalankan di negara maju pun lebih taat atau lebih efektif dilaksanakan di negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Selain itu, Ibu akan menjelaskan sedikit selain dari yang dijawab oleh Yuni, yaitu hal ini juga bisa dipengaruhi oleh mindset atau pola pikir dari masyarakat yang ada di negara-negara tersebut ya anak-anak. Rata-rata masyarakat di negara maju ini memiliki mindset bahwa mereka itu mementingkan karir dan pekerjaan mereka, sehingga mereka itu rata-rata menunda pernikahan mereka, seperti itu. Jadi mereka itu rata-rata menikah di usia-usia yang 30-an tahun ke atas gitu. Kalau kita melihat kan di Indonesia, kita wajar ya melihat masyarakat yang menikah di usia 20-an ke atas. Sedangkan jika di negara maju, rata-rata itu baru menikah sekitar 35 ke atas, seperti itu. Selain itu, di negara maju juga biaya hidupnya sangat tinggi, sehingga pasangan suami istri jika ingin memiliki seorang anak itu berpikir ulang karena harus ada biaya lagi yang dikeluarkan dan ditanggung oleh mereka. Sedangkan di negara berkembang, kita masih memiliki pola pikir bahwa banyak anak banyak rezeki. Pasti kalian pernah terpikirkan atau mendengar frasa itu ya anak-anak. Jadi, banyak anak banyak rezeki ini digunakan oleh masyarakat di negara berkembang agar mereka itu menganggap bahwa anak adalah aset yang digunakan untuk menambah tenaga kerja ketika mereka melakukan atau mencari nafkah. Seperti itu ya anak-anak. Apakah dapat dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, terima kasih untuk responnya. Jadi, kita masuk ke P yang terakhir nih. Ada yang mau menjawab atau berpikiran P yang terakhir ini yang kita maksud apa? Coba ada yang terpikir, oh P apa ya? Epi. Epi mungkin ada kepikiran P yang terakhir Sudarli apa? tunjuk tangan, Bu. Oh iya, Sudarli tunjuk tangan. ya. Oh, Epinya juga tidak ada ya. Oke, Sudarli, silakan. Dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Kenapa, Bu? Kan tadi kita sudah membahas 2P. Nah, P terakhir yang termasuk dalam karakteristik negara maju dan negara berkembang ini apa ya menurut Sudarli? Yang Sudarli ketahui saja. Bentar, Bu. Saya pikir dulu, Bu. Saya tidak angkat tangan tadi, Bu. Wah, Jandes. Maaf ya anak-anak, karena ibu ini tidak terlihat pesan dan raise hand-nya, jadi kalian bisa langsung menyampaikan kepada ibu saja. Oke, kalau begitu kita masuk saja ke P yang terakhir, nggak apa-apa Sudarli. Sudarli bisa perhatikan setelah ini ya. P yang terakhir adalah perkembangan teknologi. Jadi anak-anak, perkembangan teknologi di negara maju itu jauh lebih pesat dan jauh lebih unggul dibandingkan dengan negara berkembang. Negara maju itu memiliki atau menguasai banyak teknologi-teknologi yang ada. Hal ini juga dikarenakan rata-rata pekerjaan di negara maju ini kan dalam bidang sektor industri dan jasa. Jadi mereka itu berupaya untuk mengembangkan teknologi mereka agar dapat membantu pekerjaan mereka. Karena jika kita melihat di negara maju, sangat jarang sekali kita temukan suatu pekerjaan itu yang benar-benar dijalankan oleh manusia. Karena rata-rata mereka itu menggunakan mesin untuk mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan jika di negara berkembang itu rata-rata
negara berkembang ini karena masih dalam usaha, masih dalam perkembangan, mereka itu masih memiliki masalah-masalah yang lainnya gitu. Contohnya seperti dalam masalah pendapatan per kapita atau perekonomian atau pendidikan misalnya. Masalah-masalah yang penting yang diutamakan oleh pemerintah sehingga perkembangan teknologi ini kurang diperhatikan. Seperti itu ya anak-anak. Apakah sampai di sini suara Ibu dapat didengar dengan baik? Bisa, Baik, Bu. Bu. Apakah terlalu lambat atau terlalu cepat anak-anak bisa disampaikan? Pas, Bu. Cukup Bu, Pas. pas. Oke, Standar. terima kasih. Terima kasih untuk responnya anak-anak. Oke, kita udah membahas 3P yang pertama. Sekarang apa sih Bu 2T yang terakhir karakteristik negara maju dan negara berkembang? Oke, T yang pertama adalah tingkat pendidikan. Jadi, tingkat pendidikan di negara maju itu dikatakan lebih unggul karena memiliki kualitas dan mutu yang sangat baik. Sedangkan untuk negara berkembang sendiri, tingkat pendidikannya ini masih jauh tertinggal atau sedikit tertinggal dibandingkan negara maju karena mutu dan kualitas yang diterapkan itu kurang memadahi ya atau kurang baik gitu istilahnya. Hal ini kenapa sih anak-anak ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa bisa berbeda ya mutu dan kualitas pendidikan di negara maju dan negara berkembang? Apa ada yang raise hand? Belum ada sepertinya. Jandes, kalau gitu Ibu pilih Jandes. Apakah Jandes bisa mendengar suara Ibu, Nak? Bisa, Bu. Oke. Pertanyaannya, Bu. Kenapa ini? Di PPT kan ada Jandes. Kenapa negara maju itu memiliki mutu dan kualitas pendidikan yang tinggi atau yang lebih unggul, tetapi negara berkembang itu mutu dan kualitas pendidikannya ini sedikit tertinggal dibandingkan negara maju. Menurut Jandes kenapa? Ya, Bu. Itu berhubungan dengan sistem yang ada di negara maju. Tuh. Pendidikan di negara maju tentu lebih tinggi karena sistem yang ada di negara maju, terkhususnya dalam bidang pendidikan itu lebih baik. Karena dari segi pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan kualitasnya mereka lebih memadai untuk tingkat kualitas yang baik. Sedangkan negara berkembang itu sistem yang ada masih butuh dibenahi, Bu. Masih banyak yang perlu dibenahi karena memang dari segi kualitas teknologinya yang seperti kita pelajari tadi itu masih memang kurang, Bu. Seperti itu. Oke, thank you Jandes untuk jawabannya. One clap untuk Jandes. Jadi benar ya anak-anak seperti yang dijelaskan oleh Jandes bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di negara maju dan di negara berkembang ini berbeda. Karena benar pendidikan ini tidak hanya didukung oleh satu bidang saja, tetapi juga dipengaruhi oleh bidang-bidang yang lainnya. Contohnya seperti sarana dan prasarananya, fasilitas-fasilitas yang ada, bahkan juga perekonomian di negara tersebut. Selain itu, di negara maju ini juga menerapkan sistem literasi sejak dini, sehingga mereka itu mengajak anak-anaknya atau masyarakatnya untuk melihat dunia atau menambah wawasan mereka dengan program literasi yang diterapkan sedini mungkin. Sehingga mereka ini sekolah dan para guru ini tidak hanya bekerja sendirian anak-anak, benar seperti yang dikatakan Jandes bahwa mereka ini sistem pendidikannya juga mengajak para orang tua, bahkan pemerintahan untuk bekerja sama meningkatkan sistem pendidikan mereka. Sehingga para pemerintah juga memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti buku-buku untuk menunjang pembelajaran. Tetapi di negara berkembang, seperti yang kita lihat, seringkali kita masih kekurangan sumber atau referensi untuk pembelajaran kita ya anak-anak. Hal itu juga menjadi poin yang kurang agar kita untuk lebih maju lagi di kedepannya. Selanjutnya, T yang terakhir adalah, bentar maaf, T yang terakhir adalah tingkat pengangguran, di mana tingkat pengangguran di negara maju ini jauh lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Hal ini dikarenakan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di negara tersebut.
Sedangkan di negara berkembang sendiri, tingkat pengangguran di negara berkembang ini masih tergolong tinggi karena tingginya tingkat persaingan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Tingkat pengangguran ini juga terjadi karena yang pertama tadi kita telah bahas ya anak-anak, pertumbuhan penduduk. Karena pertumbuhan penduduk di negara berkembang ini terlalu banyak, maka masyarakatnya ini membludak gitu, sedangkan tingkat lowongan pekerjaannya itu tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau tingkat masyarakat di negara tersebut. Berbanding terbalik di negara maju, masyarakatnya tidak terlalu banyak sehingga tingkat persaingan di sana itu tidak terlalu tinggi karena banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka. Sampai sini anak-anak, apakah dapat dimengerti penjelasan dari Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Oke, terima kasih untuk responnya. Kita telah membahas mengenai perbedaan atau penjelasan dari negara maju dan negara berkembang. Kita juga sudah menjelaskan dan memahami mengenai karakteristik negara maju dan negara berkembang, yaitu 3P dan 2T tadi. Pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, perkembangan teknologi, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran. Nah, sampai di sini, apakah ada anak-anak yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran hari ini? Dipersilakan. Sepertinya Ibu tidak melihat ada yang raise hand, tidak ada yang chat juga ya, tidak ada yang menyampaikan pertanyaan. Jadi Ibu anggap kalian semua sudah paham. Sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, sekarang pertanyaan Ibu adalah bagaimana kita memandang perbedaan setiap negara dalam kedaulatan Allah? Karena kita tahu ya anak-anak, negara digolongkan dan dibedakan menjadi negara maju dan negara berkembang. Nah, kita melihat hal tersebut di dalam kedaulatan Allah ini seperti apa sih? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalau begitu, Ibu tunjuk saja ya. Apakah Jovan bisa mendengar suara Ibu, Nak? Sepertinya Jovan terkendala ya. Nanti Ibu akan follow up dan karena hal ini juga Ibu rekam, maka hal ini juga bisa di-sharingkan kepada teman-teman yang terkendala jaringan. Oke, selanjutnya mungkin Ibu minta tolong. Siapa yang belum ada suaranya hari ini ya? Brian, apakah Brian dapat mendengar suara Ibu, Nak? Ibu izin menyampaikan pesan Brian, Bu. Tidak bisa unmute dan terkendala, Bu, untuk Oh Brian. iya, baik Selin, terima kasih untuk pesannya. Siapa ya? Apakah Alda bisa mendengar suara Ibu, Nak? Apakah Alda izin juga? Halo Alda. Halo, Bu. Halo. Ya, bagaimana nih menurut Alda kita memandang perbedaan setiap negara di dalam kedaulatan Allah? Jika dilihat dari kedaulatan Allah dan setiap negara kan diberikan sebuah kesempatan yang dimana Tuhan izinkan agar dapat mengelola negaranya masing-masing. Nah, di situ sebenarnya ada kedaulatan Allah di mana bagaimana Allah mengizinkan ada negara maju, negara berkembang. Itu bukan sekedar untuk kenapa tidak ada semuanya negara maju, karena setiap kita itu saling membantu satu sama lain untuk saling bekerja sama, dan saya rasa itu tetap di dalam kedaulatan Allah saat Tuhan mengizinkan adanya negara maju dan negara berkembang untuk saling membantu. Mungkin menurut saya itu, Bu. Mungkin Darli mau menambahkan, Bu. Oke, thank you Alda untuk jawabannya. One clap. Darli, apakah ada yang mau disampaikan? Iya Bu, sedikit menambahkan untuk punya Alda Bu. Jadi
Allah mengizinkan ada negara maju dan negara berkembang itu bukan untuk saling menyombongkan diri, melainkan untuk saling membantu satu sama lain gitu, Bu. Begitu, Bu. Oke, thank you Darli untuk tambahannya. One clap untuk Darli. Jadi benar ya anak-anak, seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita, oleh Alda dan juga oleh Darli, bahwa setiap negara itu ada untuk saling menopang dan menyokong satu sama lainnya. Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, jika kita melihat bahwa negara ini, semua negara, bahkan dunia ini, seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Sehingga Allah sendiri yang berkuasa dan memerintah atas negara ini. Sehingga ketika itu artinya ketika Allah berkuasa dan memerintah atas negara ini, Allah sendiri juga yang akan menopang, memberkati, bahkan memelihara setiap negara yang ada di dunia ini. Sehingga ketika kita nantinya dalam posisi negara maju, kita nggak ada hak sama sekali nih untuk sombong atau untuk meninggikan diri karena, oh aku lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Atau ketika saat ini kita sedang berada di negara berkembang, kita juga tidak boleh untuk merasa rendah diri atau minder gitu karena kita masih kurang dibandingkan negara-negara lainnya. Karena masa lalu dan masa kini adalah milik Allah, sehingga ketika kita dalam proses atau dalam perkembangannya untuk mencapai negara maju, maka percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kita di dalam rancangannya. Sampai sini apakah ada yang masih mau ditanyakan anak-anak? Oke, sepertinya tidak. Selanjutnya, nah kita akan masuk ke sesi asinkronus yang kedua. Jadi, 20 menit terakhir, kalian akan masuk ke dalam kelompok yang telah Ibu bagikan untuk mengerjakan tugas kelompok kalian. Nah, tugasnya itu ngapain, Bu? Kalian harus menentukan karakteristik dari setiap negara yang akan dibagikan sesuai dengan yang telah dibahas. Jadi nanti kelompoknya dan negaranya akan Ibu bagikan. Contohnya, Selin dan Sudarli mendapatkan negara Indonesia. Jadi kalian analisis negara Indonesia ini masuk negara maju atau negara berkembang ya. Setelah kalian menentukan, maka kalian akan menentukan karakteristiknya sesuai dengan yang tadi kita bahas 3P dan 2T. Kalian lihat bagaimana pertumbuhan penduduknya, pendapatan per kapitanya, dan lain-lain. Seperti itu ya. Untuk rubriknya, agar kalian lebih jelas lagi dalam melaksanakan tugas ini, akan Ibu bagikan ke dalam grup WhatsApp, dan selama kalian berdiskusi, kalian juga bisa bertanya kepada Ibu melalui WhatsApp ya anak-anak. Selanjutnya, tugas ini akan kalian susun dalam bentuk video, dan akan kalian kumpulkan dan presentasikan di minggu depan. Sampai sini, apakah penjelasan tugasnya dapat dimengerti? Bisa, Bu. Oke, jadi setelah 20 menit terakhir selesai, kalian dipersilakan untuk menutup doa pribadi dan melanjutkan untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi, sekian pembelajaran hari ini di sesi sinkronus. Kalian bisa siap-siap untuk masuk ke sesi asinkronus. Sebentar. Nah, ini adalah nama kelompok dan juga nama negara yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Hal ini juga akan Ibu kirim ke dalam grup WhatsApp ya anak-anak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa, sampai bertemu di WhatsApp. Terima kasih. Semangat semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.